Terima kasih atas sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad SPD. Waktu yang akan dipersilakan. Makasih ya. Biar mic-nya dua lah. Hidup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Allah ta'ala aidha qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang saya hormati Ibu Megawati SPD, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Hulu Sungkai, beserta jajarannya para guru dan staf usaha juga pegawai sekolah yang saya cintai, para siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ya. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah
ketika itu menjalankan salah satu di antara hambanya yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa? Nabi Muhammad. Ya, Maha Suci Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Ya, di kota Mekah, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjalan, mengadakan perjalanan tur, ya, ke Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di mana? Coba, Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Kalian bangga enggak dengan negara yang namanya Palestina? Ya. Palestina. Mohon maaf kalau saat ini Ibu Kepala Sekolah saya juga membawa ini ya, satu Palestina. Karena negara yang bernama Palestina ini merupakan negara yang pertama-tama mengakui keberadaan negara Indonesia. Negara yang paling awal mengakui keberadaan negara Indonesia adalah negara yang namanya Palestina, yang benderanya ini. Ya. Bahkan pengakuannya itu sebelum negara Indonesia merdeka. Pengakuannya sebelum negara Indonesia merdeka pada tanggal 6 September tahun 1944. Itu negara yang namanya Palestina itu sudah mengakui adanya negara Indonesia. Baru setelah Indonesia merdeka disusul oleh negara-negara juga yang terutama dari Timur Tengah. Coba siapa yang hafal 5 negara yang paling awal mengakui keberadaan negara Indonesia? Maju coba. Yang bisa menjawab 10.000. 5 negara yang pertama-tama mengakui keberadaan Indonesia merdeka. Ayo, 1 menit, maju 10.000. Ya katanya belajar IPS ya, belajar sejarah. Ayo Fikri, kamu yang ranking 1. Repa bang. Oh ya Pak Wali, dia hafal enggak ini? Yang satu adalah Palestina. Oh Pak Wali. Oh ya, jadi negara pertama yang mengakui keberadaan Indonesia tadi yang pertama-tama bahkan sebelum merdeka adalah Palestina. Kemudian setelah Indonesia merdeka baru disusul oleh negara yang namanya Mesir. Ya, baru India. Baru Suriah yang kemarin ikut gempa itu. Baru Italia, negara Vatikan, tempat umat Kristiani itu bermarkas. Ya, baru berikutnya adalah negara Lebanon yang dia juga berbatasan dengan negara Palestina.
Subhanallah. Makanya mohon maaf, hari ini Pak Mujari bawa sal ini ya, termasuk ada bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Palestina. Ya, pertama-tama itu mengakui. Kemudian bersyukur kembali bahwa kita bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Coba saya tanya satu lagi, perjalanannya berapa lama itu Nabi waktu itu? Berapa hari? Waktu Isra Mi'raj itu, Isra tadi hanya dalam satu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu lebih 1000 km ya, sekitar 1239 km ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Oh, ada yang langit ketujuh, ada juga yang mengatakan sebutan untuk pohon bidara dan lain sebagainya. Ada tempat yang merupakan batas bahwa makhluk itu tidak bisa sampai ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tuh ya, peristiwanya sudah tahu ya. Tuh, jadi pada umur berapa Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Coba saya tanya, pada umur berapa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj? Peristiwa itu ketika Nabi Muhammad berumur berapa tahun? 11. Nabi lahir sekitar tahun 570 Masehi atau 71. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu pada tahun 621 kalau tidak salah. Jadi pada berapa tahun itu? 30 ditambah 21, sekitar pada umur 50-51 tahunan. Ya, karena perintah melaksanakannya di umur yang itu. Peristiwanya satu, untuk jadi pelajaran kita bahwa Rasul melaksanakan perjalanan itu dari masjid ke masjid. Coba anak-anak, Rasul melaksanakan perjalanan sebelum bertemu dengan Allah itu adalah dari masjid ke masjid. Siapa tadi pagi yang pergi ke masjid sebelum ke sini? Ada enggak? Ada. Coba saya tanya, kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu penuh dengan kebahagiaan yang selalu ceria apa banyak cobaan-cobaan? Banyak cobaan-cobaan. Dari kecil sudah ditinggal ibu dan bapaknya, jadi yatim piatu. Kalian ada yang yatim piatu? Coba bapak pengen tanya, kalian ada yang sudah yatim piatu? Coba maju ke sini yang yatim piatu. Yang yatim piatu tolong ke sini. Coba yang ibu bapaknya sudah meninggal, atau ibunya sudah meninggal, atau bapaknya sudah meninggal, tolong maju ke sini. Tolong maju ke sini. Ahmad Sukri, Nadira, Zahra, Ridho, siapa lagi? Ayo cepet, waktunya udah hampir selesai. Siapa lagi? Bayu ya. Bayu sini nih. Siapa lagi? Vita ya.
cepet Ridho. Sukri sini. Sini. Ayo cepat, baris sini. Coba di SMP ini ada berapa yatim piatu, ada berapa yatim? Ya sini nak. Yang cewek tolong belajar jujur itu selamat. Cuma ini aja. Yang lain nggak ada. Siapa? Oh cuma ini saja. Wita yatim. Sini. Zahra tolong sini. Ya. Satu, dua. Ada lagi? Ada. Nggak ada ya? Oh iya, tidak ada. Iya. Oh iya. Ya jujur. Ariel mana Ariel? Sini Ariel. Ariel yang mana? Ariel 9 Ariel. Sini deh. Ya. Baiklah, ini mohon maaf Ibu Kepala Sekolah ya, saya mengumpulkan anak-anak yatim atau yatim piatu nggak ada ya. Karena ini Isra Mi'raj ada hubungannya dengan sholat ada hubungannya dengan yatim piatu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaquddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tuh, ada kaitannya dengan yatim ya. Tidak menghardik anak yatim. Tolong jangan catat saya sebagai orang yang menghardik kalian ya. Gitu ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sering nonton musik elektron. Pernah naik ke panggung? Pernah ya? Ada yang pernah nyawer? Bapak Ibu guru, ini ada anak yatim. Kalau ibu mau nyawer atau kalian mau nyawer nyari keberkahan hidup, ya? Connected. Disconnected. Maaf ya, cuma ya. Maaf ya, maafin Bapak ya. Maafin Bapak ya. Maafin Bapak ya. Ya udah. Mana anaknya? Yang mana? Mary mana Mary? Yang mana anaknya? Sini nak, sini. Iya mana? Oh ya Mary.
Denny mana? Denny Mary. Mary mana? Mary. Tolong kasihkan Mary. Tolong kasihkan Mary. Mary, kasihkan Mary. Ini kasihkan adiknya Mary ya. Itu untuk Mary ya. Ada adiknya di sini ya. Mana? Oh, kamu adiknya. Ya udah ini. Udah diambil. Terima kasih. Tolong anak-anak jangan cap paksa bapak sebagai yang hari kalian ya. Itu saja, silakan kembali ke tempat duduk semula ya. Terima kasih. Ya. Untuk kembali ke materi ceramah Isra dan Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Anak-anak, siapa yang menemani perjalanan Rasulullah? Rasulullah berjalan ditemani siapa? Malaikat Jibril. Ada juga yang menyebut ditemani malaikat Israfil. Kendaraannya berkendaraan apa? Apa berkendaraan gajah? Buruk katanya ya. Berkendaraan buruk, dalam beberapa hadis dinyatakan seperti itu. Nah, kemudian perjalanannya Mi'rajnya, naiknya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu kan menembus berapa langit? Menembus 7 langit. Di situ beliau juga bisa silaturahmi dengan para kekasih Allah. Yang pertama, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, betul. Kemudian di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya ya. Kemudian ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang berikutnya bertemu dengan Nabi Idris ya. Ketiga berikutnya bertemu dengan Nabi Harun ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, dan terakhir bertemu dengan waliullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya singkat, anak-anak, karena waktunya singkat, Rasulullah SAW di saat itu dalam kondisi yang sangat berduka. Coba didengarkan, dalam kondisi yang berduka di Mekah itu begitu banyak ujian dan cobaan ya. Saat-saat hampir bareng dengan beliau hijrah ke Madinah, beliau di Isra Mi'rajkan. Kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha atau di Mustaha atau Mustawa. Di situ dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sana beliau menerima wahyu. Wahyunya apa? Coba anak-anak, yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj, pulangnya membawa apa? Pulangnya membawa apa? Pulangnya membawa perintah sholat. Berapa kali? 5 waktu. Bersyukur kalian dengan beliau Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul yang lain.
Karena di awal itu Nabi Muhammad SAW disuruh sholat 50 waktu. Berat enggak 50 waktu dalam sehari semalam? Berat. Kalau akhirnya atas pesan-pesan ya, kalau sekarang pesan singkat ya. Waktu itu pesan dari para nabi dan rasul ketika beliau pulang bertemu, ditanya apa hasilnya. Akhirnya masing-masing nabi itu suruh mengurangi. Berat umatmu gak akan sanggup, tapi kamu sanggup. Tapi ingat umatmu itu lemah, tidak akan sanggup untuk sholat 50 kali sehari Akhirnya diangsur, pulang, pergi lagi, ngadep lagi, minta dikurangi dan lain sebagainya. Akhirnya beliau pulang, bismillah, membawa perintah sholat cukup 5 kali dalam sehari semalam. Siapa yang sudah bisa melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam? Ya, alhamdulillah. Tadi di awal saya baca, termasuk ciri orang yang beriman, beramal saleh itu satu diantaranya adalah mau melaksanakan sholat. Siapa tadi pagi yang pergi ke sini tapi subuhnya sholat? Kalau kamu cinta dengan Rasul, mencintai Rasul berarti mencintai apa yang dibawa, apa yang diajarkannya. Kalau kalian mencintai berarti menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya anak-anak ya, perintahnya sholat. Saya tanya, kalian percaya nggak dengan hari akhirat? Percaya ya? Hari akhirat itu hari apa? Hari apa? Kiamat itu kan peristiwanya. Ya, ada yang menyebut hari kiamat, ada juga yang menyebut hari pembalasan. Apa yang dibalas? Nah, ketika kita hidup di dunia ini kan berbuat sesuatu, nanti upahnya itu diberikan di akhirat. Gitu. Saya tanya kepada kalian, nanti kan peristiwa kiamat itu ada namanya Yaumul Ba'ats. Yo, siapa yang tahu apa Yaumul Ba'ats? Coba, Yaumul Ba'ats itu apa? Setelah manusia mati semua. Iya, Ba'ats itu bangkit, hari berbangkit dari alam. Yaumaidzi yasturun nasu astatal liyurau a'malahum. Coba hafal kalian. Coba bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya bismillahirrahmanirrahim. Yaumaidzi yasturun nasu astatal liyurau a'malahum. Pada hari itu nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Baru bangkitnya. Ada hari berbangkit. Ada lagi Yaumul Hasir. Ini peristiwa kiamat. Yaumul Hasir apa? Kata Bapak Ibu guru agama, Yaumul Hasir itu apa? Peristiwa-peristiwa kiamat. Kan ada Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasir, Yaumul Hisab dan lain sebagainya. Apa Yaumul Hasir? Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat yang lapang.
gampang gitu ya. Ya, cerdas ini yang di depannya, subhanallah. Itu karena kemajuan teknologi. Iya, mohon maaf Bapak Ibu guru ya, kita jangan kalah dengan murid. Saya jujur di kelas itu kadang-kadang menjawab soal belum selesai, murid sudah selesai. Iya, muridnya cepat sekali jawab itu ya. Kalau guru apa? Pak Mujari ngomong, guru update status sambil berdiri, maka murid dia upload sesuatu sambil berlari. Zamannya sudah canggih. Jadi guru jangan kalah pinter dengan murid. Jangan pula guru nggak buka HP, Pak Walidi. Murid sudah pinter. Contoh ini, saya tanya tadi, siapa nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah? Anak murid seketika mampu. Siapa negara-negara mana? Tadi langsung mampu menjawab. Ada Mesir, ada India, ada Suriah ya, ada Vatikan dan ada Libanon tadi. Murid cepat nyangkepnya. Nah, ini pelajaran juga kepada kalian bahwa alat-alat canggih itu kalau digunakan untuk hal yang baik itu ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk main game, lebih-lebih yang main game berbayar, judi online.